Kang, yang gantiin Kang Jamal sekarang siapa? Kata Kang Mus, biarpun belum siap, belum waktunya, belum pantas, kemungkinannya antara Dik-Dik atau Ujang. Tapi kan sekarang Dik belum bisa. Berarti Ujang calon tunggal? Iya, tapi pas ditelepon sama Kang Mus, Ujang nggak ngangkat. Kalau saya yang ditelepon, pasti langsung saya angkat. Kamu ngarep jadi gantinya si Jamal? Mentang-mentang otot kamu gede. Ya, ada apa? Akang udah dapat kabar belum? Kabar apa? Si Dik-Dik habis. Habis gimana? Pah, ongkos sama uang jajan. Minta sama mama, papa lagi nelpon. Saya juga belum lihat. Tapi kata keluarganya yang barusan ngabarin saya, dia ditemuin nggak sadar. Kayaknya abis dipukulin pakai besi apa kayu gitu. Anak minta ongkos sama jajan buat ke sekolah, masa nggak dikasih? Bukan nggak dikasih. Pakai aja dulu uang belanja. Nanti sama papa diganti. Ini papa lagi nelpon sama Kang Mus. Kang. Halo? Ya, dimatiin. Istri kamu udah selesai marahnya. Udah, Kang. Terus gimana sekarang si Dik-Dik? Kita tengokin yuk, Kang. Bareng aja. Kita ketemu nanti di markas. Ya, selesai sarapan saya langsung ke sana. Iya, Kang. Pinter. Aduh. Aku nggak mau. Teh, sebelum pulang kita ke Cibaduyut yuk. Ngapain? Kalau ke Cibaduyut ya beli sepatu lah. Jauh. Yang deket-deket aja deh. Lagian kok cuma beli sepatu mah, Jakarta juga banyak. Iya, tapi beda. Murah tapi bagus. Kalau pesan juga bisa. Kinanti ikut nggak? Barusan udah Kirani tanya, ikut katanya. Anak-anak mah nggak bisa ditinggal. Ajak aja. Ya udah deh, Mas juga deh. Biar anak-anak ada yang jagain. Ya. Berangkat jam berapa? Abis anak-anak makan aja. Yaudah. Mama mau jalan-jalan sama Akte Kirani sama Akte Kinanti. Kalau mau ikut, makanya cepet. Halo Kang, Si Dik-Dik dihabisin orang. siapa orangnya? Kita bikin perhitungan aja Kang. Belum tahu. Standby aja. Nanti saya kabarin lagi. Iya Kang. Dik-Dik dihabisin orang. Kapan? Kejadiannya saya nggak tahu. Sekarang dia lagi di rumah sakit. Kang Mus sama Kang Komar lagi ke sana. Si Dik-Dik dihabisin orang. Siapa orangnya? Belum tahu. Tapi yang pasti kita harus bikin perhitungan. Kita ini berat badan. Satu luka, semua ngerasain sakit. Kita di sini nggak kurang dari 20 orang. Semuanya udah lama nggak olahraga. Kita tunggu komando dari Kang Mus. Halo? Ke markas sekarang. Oh iya Kang. Kang Mus? Iya, saya dipanggil. Anak-anak perlu saya siapin sekarang? Tenang dulu lah. Tenang aja. Iya Kang. Kamu tahu kenapa saya pengen jadi tentara? Kalau pakai seragam kelihatan keren.
Itu udah pasti, tapi itu bukan sebabnya. Kalau saya jadi tentara terus harus perang, itu jelas alasannya buat ngebela negara. Sekarang kerjaan saya kayak gini. Kalau harus perang, apa alasannya? Kesetiakawanan, buat cari makan, atau apa? Kamu tahu kenapa saya pengen jadi petinju? Jadi juara, terus dapat job iklan di TV. Saya pengen jadi juara, pengen punya prestasi, pengen punya kebanggaan yang juga jadi kebanggaan keluarga saya, kebanggaan bangsa saya. Kalau kayak sekarang, saya nggak bangga, keluarga saya juga enggak, apalagi bangsa saya. Udah gitu, kalau begini kayaknya kamu nggak punya peluang buat masuk TV. Iya kan? Iya, Begitu saya bisa ngejeblosin si Jamal ke penjara, satu masalah selesai. Tapi muncul masalah baru. Saya nggak tahu siapa yang harus saya tunjuk buat ngegantiin posisi si Jamal. Biarpun syaratnya sama-sama belum cukup, belum pantas, belum waktunya. Saya punya pilihan antara si Dik atau si Ujang. Tapi kondisi si Dik sekarang kayak gitu. Belum tahu kapan dia bisa sembuh. Berarti pilihannya tinggal si Ujang. Ujang di mana? Ujang kemana? Nggak tahu. Nggak diangkat? Nggak dicoba sekali lagi. Kalau dia lihat miss call dari saya, pasti nanti dia nelpon balik. Siapa? Saya. Masuk. Tutup lagi pintunya. Sekarang kita gimana? Gak tahu. Bingung. Tuh kan. Sebelum sedikit kita sikat. Saya udah nanya sama kamu. Kamu yakin, Jang? Kayaknya kita salah. Duh, gimana sih? Saya sekarang udah ke bawah-bawah. Saya sekarang nggak tahu harus gimana. Saya bingung. Apa kita lari aja? Kamu pasti ngejar. Ke Margahayu beli comro. Thank you, Kang Bro. Gimana kabar Dik? Saya nggak tega ngelihatnya. Dia bilang siapa yang ngajar dia. Dia belum bisa ngomong. Nggak sadar. Iya. Kang, yang gantiin Kang Jamal sekarang siapa? Kata Kang Mus, biarpun belum siap, belum waktunya, belum pantas, kemungkinannya antara Dik atau Ujang. Tapi kan sekarang Didik belum bisa. Berarti
Ujang calon tunggal. Iya, tapi pas ditelepon sama Kang Mus, Ujang nggak ngangkat. Kalau saya yang ditelepon, pasti langsung saya angkat. Kamu ngarep jadi gantinya si Jamal? Mentang-mentang otot kamu gede. Jadi pemimpin itu nggak cukup otot gede, tapi harus punya otak pintar. Ah, masa? Memang begitu. Kok Kang Komar bisa? Maksudnya? Maksud si Iwan, Kang Komar kok bisa jadi pemimpin kita, padahal Kang Komar kan nggak punya otak pinter. Maksud kamu begitu? Maaf Kang, saya cuma ngebanyol. Gak ada apa-apa. Memangnya ini lebaran. Tangkap dia, pegangin. Lepas. Wah, aku pengen sepatu yang kayak gini. Itu sepatu orang dewasa. Yang gini tapi yang kecil. Sepatu anak-anak nggak ada yang modelnya kayak gitu. Imas, Iya teh, kamu ngapain? lihat-lihat sepatu. Kamu saya ajak ke sini bukan buat ikut belanja. Jagain anak-anak. Maaf teh. Murad, Siap, Komandan. kamu? Nama saya Pipit, Komandan. Saya nggak mau nyebut nama kamu. Kalau Komandan kurang berkenan dengan nama panggilan saya, nama lengkap saya Firman Safitra. Kepanjangan. Siap, Komandan. Jamal sudah out. Gantinya belum ada. Si Ujang nggak tahu kemana, si Jupri nggak tahu ada di mana. Kamu berdua yang handle urusan nagih uang iuran keamanan. Siap, Komandan. Kakek, Tiara punya sepatu baru. Waduh, kakek dibeliin gak nih? Dibeliin sama mama. Nah ya, Ini buat kakek. itu sendal apa sepatu? Sendal. Kakek kan suka lecet kalau pakai sepatu. Dek, nih keonnya. Wah. Iuran, Iuran apa? keamanan. Biasanya kan sama Kang Ujang Rambo. Beliau berhalangan hadir. Terima kasih. Sama-sama Kang.
Gimana? Papi tambah ganteng nggak? Wow, Papi terlihat lebih muda, Pi. Bohong dosa lo. Bohong ya. Bohong ya. Yuran. Biasanya Kang Ujang Rambo. Beliau berhalangan hadir. Terima kasih. Sama-sama. Sih, beneran kamu teh mau pindah rumah? Baru rencana. Rencana siapa? Rencana Kang Mus. Kalau rencana emus mah nggak percaya. Dulu juga mau beli mobil, mana buktinya? Jangankan mobil, rodanya aja nggak ada. Buat apa tuh mah kalau cuma beli rodanya aja? Diangsur. Kayak mau bikin rumah. Pondasi dulu. Kalau beli mobil mah nggak bisa gitu atuh emak. Harus langsung yang udah jadi. Ya bisa aja kalau mau mah. Kenapa duduk? Kita mau nagih iuran. Saya kira mau jajan. Ici. Saya Edo, Mak. Udah tahu kita mau pindah? Udah. Itu rencana emus. Kalau emus yang punya rencana, jangan percaya. Emus mah suka PHP. PHP itu apa, Mak? Pemberi harapan palsu. Tadi kamu ikut ke Cibaduyut, belanja sepatu enggak? Enggak. Baru milih-milih aja udah dimarahin. Sama penjaga tokonya? Sama Teki Nasi. Kenapa? Katanya Imas diajak bukan buat belanja, tapi buat jagain anak-anak. Tenang. Kapan-kapan nanti Amin antar ke sana. Dibeliin juga? Enggak. Cuma nganter aja. Nggak usah. Imas bisa pergi sendiri. Amin bukannya nggak mau beliin kamu sepatu. Tapi kan kamu tahu sendiri. Kerjaan Amin cuma supir. Penghasilan sama pengeluaran mepet. Pas. Kalau penghasilan Amin gede, banyak, jangan cuma sepatu. Kamu mau rumah aja Amin beliin. Mau apa? Mau bukain pintu pagar. Kan udah saya buka. Biar sama saya aja. Nggak usah. Mau dipesenin kopi? Boleh. Amin,
Yang nutup pintu pagar, saya atau kamu? Saya aja. Mau saya pesenin kopi sama Imas? Tadi kan udah nanya gitu. Oh iya. Kang. Duduk. Ada apa? Di bawah sudah main sikut dan main sikat. Kamu harus tahu. Anak buah kamu juga. Kita ini ada di atas bukan karena kita yang mau. Tapi karena orang lain menerima. Iya, Kang.